kasih Bu Nurhana ini, Kepala Kadin Singkawang yang sudah membantu proses ini supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungannya Ibu. Kemudian juga dari Kajati, Kalimantan Barat, juga dari Kapolda Kalimantan Barat, selaku pembina Korwas PPNS, semua kami bersinergi untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Pak Agung Wijaya, Kabid Pemeriksaan di Kalimantan Barat, pemeriksaan penyidikan dan intelijen perpajakan. Kemudian ada Pak Sultan Paradahutasoi, beliau adalah Kepala KPP Pratama Singkawang. Jadi rekan-rekan media sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kami melakukan penyerahan tersangka, yaitu penyerahan tersangka dengan inisial namanya LA beserta barang bukti kasus tindak pidana perpajakan pada Kejaksaan Negeri Singkawang yang bertempat di Ajari Singkawang pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa LA ini menjabat sebagai direktur dari CVMM. Jadi beliau adalah direktur dari CVMM, perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Singkawang. Jadi lokasi usahanya memang berada di Singkawang. Yang kita lakukan penyerahan sebagai tersangka adalah direkturnya dengan inisial LA tadi. Nah, kemudian juga perusahaan ini diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja menyampaikan SPT masa PPN serta memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak lengkap. Kemudian juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut untuk masa pajak dari mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2021. Jadi kalau kita berbicara tempus pajaknya itu adalah dari tahun 2020 dan sampai dengan 2021 awal sampai akhir. Nah, dari sanalah kita mengetahui bahwa ada tadi penyampaian SPT tidak benar, termasuk juga tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut dari wajib pajak sebagai lawan transaksi. Nah, itu berarti dia sudah melanggar ketentuan dalam KUP, yaitu pasal 39 ayat 1 huruf D dan juga di huruf I. Undang-undang KUP ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja, jadi teman-teman nanti bisa melihat di sana bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini adalah sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Nah, kemudian juga kalau kita melihat nilai kerugian negaranya, yang kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar 1.047.988.950 rupiah. Itu tepatnya kerugian pada pendapatan negara. Itu adalah merupakan hasil dari proses kami di Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari pengawasan, kemudian pemeriksaan khusus, kemudian pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan. Kami bisa menyimpulkan itu semua bukan dalam waktu sekejap, tapi setelah melampaui beberapa proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak yang memang harus kami lakukan sebelum yang bersangkutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan kami serahkan pada hari ini ke Kajari Singkawang. Jadi kami juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka, ya, berupa satu bidang tanah dan bangunan yang beralamat di Gang Dul Haji, Skip Lama, Kota Singkawang. Nah, penyitaan ini dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh saudara LA tadi. Nah, teman-teman semuanya, untuk melakukan kegiatan penyitaan ini juga bukan kami lakukan sendiri, tapi pihak PPNS kami dan PPNS Kanwil Kalimantan Barat ini melakukan penyitaannya dengan dihadiri oleh saksi lurah Skip Lama dan jajaran terkait. Itu dilakukan pada tanggal 23 Desember tahun 2024 yang lalu berdasarkan surat izin penetapan dari Pengadilan Negeri Singkawang. Jadi kami melakukan penyitaan ini juga sudah sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Singkawang. Tentunya tidak bekerja sendiri karena beliau sudah dapat tindakan penyidikan. Untuk tersangka kami harus koordinasi mendapat izin dulu sebelum barang-barang yang dimiliki tersangka ini kami lakukan penyitaan. Nah, kemudian atas perbuatan tersebut ini LA terancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ini untuk ancaman pidana penjaranya. Kemudian juga ada denda
paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau yang tidak atau yang kurang dibayar, dan paling banyak adalah 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi itu kemungkinan kurungan dan denda yang mungkin akan dikenakan kepada LA apabila nanti proses pengadilan dijalankan. Namun demikian, sebetulnya kami untuk kepentingan penerimaan negara selalu mengutamakan tadi ultimum revenue. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada wajib pajak sebetulnya untuk bisa menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum kita sampai dengan tahap hari ini. Jadi tadi kalau saya katakan dalam waktu pengawasan, kita sudah secara persuasif kepada wajib pajak kita ingatkan bahwa yang sudah dipungut oleh wajib pajak itu harusnya disetorkan ke negara. Itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik dalam pemeriksaan khusus juga sama, tidak juga dimanfaatkan oleh wajib pajak. Begitu juga dengan pemeriksaan bukti permulaan sampai akhirnya dengan penyidikan sekarang. Karena memang kami tidak melihat bahwa yang bersangkutan ingin menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum kasus ini kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Singkawang. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara untuk penghentian penyidikan tindak pidana bidang perpajakan, sebetulnya itu tadi sangat dimungkinkan gitu kan. Nah, namun demikian apabila dilakukan bahwa yang bersangkutan harus melakukan pembayaran pajak terutang ditambah dengan denda 3 kali lipatnya. Jadi artinya denda 300%, jadi dia harus membayar jadi 4 kali lipat. Tadi 1,4, kalau total berarti sekitar 5,2. Itu kalau ingin penghentiannya dihentikan. Memang itu secara undang-undang juga sangat memungkinkan, tapi kita serahkan kepada yang bersangkutan. Untuk kami di KBUDJP sudah tidak menjadi kewenangan kami lagi. Itu sekarang karena kami sudah pindahkan ke kejaksaan, maka kewenangan itu nanti akan berada di pihak kejaksaan. Itu penyelesaiannya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa tadi kami lakukan semuanya ini bukan kami bekerja sendiri, selalu dari awal, dari mulai penyidikan ini dilakukan, kami terus berkoordinasi dengan Polri, dengan para pembina Korwas PPNS, karena bagaimanapun juga penyidikan ini ada beberapa hal yang barangkali kewenangannya Direktorat Jenderal Pajak ini agak dibatasi. Tapi dengan koordinasi dengan Korwas dengan PPNS di Polri, kami bisa melakukan penyidikan ini sampai dengan selesai. Dan setelah itu selesai, baru kita koordinasi dengan pihak kejaksaan mulai dari Kajanti sampai dengan Kajarinya. Jadi semua proses dilakukan dengan sinergi, tidak dilakukan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak saja. Nah, PPNS yang melakukan adalah teman-teman PPNS dari KBUDJP Kalimantan Barat. Mereka bisa di Pontianak, tapi karena wajib pajak yang terdaftar di Singkawang, KPP Pratama Singkawang, kami harus menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri Singkawang. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kalimantan Barat pada tahun 2025 ini, saya bicara pada tahun 2025 ini kami sudah melakukan 2 kali penyerahan tersangka. Jadi akhir Januari kemarin kami juga melakukan hal yang sama, ada penyerahan tersangka tapi ke Kajari Mempawah. Itu memang tidak kami lakukan press conference karena barangkali keadaan di Mempawah itu tidak memungkinkan ya, sedang ada bencana banjir dan memang ini sudah kita rencanakan, tapi kami koordinasikan juga hal yang sama dengan Kejaksaan Negeri Mempawah. Nah, kalau kita berbicara dengan yang di Mempawah itu tersangkanya adalah inisialnya AS yang merupakan direktur dari CVBFS. Nanti teman-teman akan mendapatkan datanya, tapi hari ini saya ingin mengungkapkan kepada teman-teman semuanya bahwa ini semua kami lakukan sekali lagi bukan proses yang baru dilakukan tahun 2025. Proses panjang, kalau kita melihat kejadiannya tahun 2020 sampai dengan 2021, kami sudah melampaui berapa tahun untuk sampai menyelesaikan menjadi penyerahan tersangka pada hari ini. Bahwa kita berharap dengan adanya kasus yang diselesaikan di Singkawang dan juga di Mempawah ini menjadi pelajaran bagi para wajib pajak lainnya bahwa kami Direktorat Jenderal Pajak tidak berhenti hanya sampai dengan pemberian pengawasan atau pemeriksaan biasa, tapi sampai dengan tindakan penegakan hukum yang terakhir akan kami lakukan apabila memang wajib pajak tidak ada niatan atau tidak berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Artinya kami ingin mengambil tindakan tegas supaya
Hal ini juga menjadi perhatian dari para wajib pajak lain yang mungkin melakukan kegiatan yang sama tapi belum sampai dengan tindakan seperti yang kami lakukan terhadap LA dan juga AS yang di Mempawah. Jadi kami sangat berharap dengan adanya bantuan dari teman-teman media menyiarkan ini kepada seluruh wajib pajak, pada seluruh masyarakat agar hal yang sama tidak dilakukan oleh wajib pajak yang lainnya. Bagaimanapun juga pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara dan kita berharap sebetulnya apa yang sudah menjadi hak negara tetap dikembalikan kepada negara, bukan untuk kepentingan pribadi para wajib pajak. Yang ini mungkin kadang-kadang lupa ya kan, kalau sudah mungut dari wajib pajak sudah masuk rekening lupa untuk ngeluarin. Nah ini yang mungkin kita berharap dengan adanya tindakan kami menyerahkan tersangka hari ini dan juga beberapa minggu yang lalu di Mempawah ini menjadi sekali lagi menimbulkan efek jera bagi wajib pajak lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama. Sekali lagi kami untuk terima kasih pada Bu Kajari, kemudian dari pihak Kajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kanwil DJP Kalimantan Barat beserta tim, kemudian yang kami hormati pula koordinator pajak Pratama Singkawang, kemudian tim dari Kejaksaan Tinggi, jaksa pada Aspisus kemudian para jaksa dan yang saya hormati juga para wartawan dan media cetak maupun online yang berada di ruangan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kanwil tadi bahwa pada hari ini Kejaksaan Negeri Singkawang telah menerima penyerahan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan penanganan perkara pajak yang sebagaimana kasus posisinya disampaikan panjang lebar tadi oleh Ibu Kanwil, dan inisial tersangkanya nanti adalah bernama LA, dan ini mungkin para wartawan sudah tahu siapa namanya. Dan nanti pada saat ini tim jaksa sudah mengantarkan tersangka ke rutan, akan kami lakukan penahanan selama 20 hari. Namun dalam waktu dekat, belum sampai 20 hari, akan kami lakukan pelimpahan perkara ini ke Pengadilan Negeri Singkawang untuk disidangkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami juga sudah menunjuk jaksa untuk melakukan penuntutan, yaitu P16 terdiri dari 10 jaksa, termasuk dari jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Singkawang. Jadi 10 jaksa inilah yang akan menyidangkan di Pengadilan Negeri Singkawang. Nanti para media juga wartawan juga bisa mengikuti persidangannya di Pengadilan Negeri Singkawang. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kasus posisi dan segala macamnya tadi sudah dijabarkan oleh Ibu secara gamblang. Dan kami juga bermohon kepada wartawan seperti yang disampaikan Bu Kanwil untuk menyampaikan atau mensuarakan kepada masyarakat khususnya Kota Singkawang untuk taat pajak, karena dengan pajak itulah kita bisa membangun negara Indonesia, khususnya Kota Singkawang ini, agar masyarakat di Singkawang ini dapat menikmati pembangunan yang baik dan pendidikan juga lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya